Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Para pemirsa, berbagi kemuliaan di bulan Ramadan yang dirahmati Allah. Sekarang kita berada di era informasi di mana informasi tanpa sekat ruang dan waktu. Suatu kejadian di belahan bumi yang lain akan dengan segera dapat kita akses informasinya di tempat kita. Hal ini kenapa? Karena begitu pesatnya dan begitu canggihnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kita merasa bersyukur bahwa dengan perkembangan media sosial yang begitu canggih, segala informasi dapat kita akses dengan cepat. Segala komunikasi dapat kita bangun dengan baik. Komunikasi bisnis dapat berjalan lancar, kemudian juga informasi-informasi penting dapat segera kita dapatkan. Namun di sisi yang lain, para pemirsa yang dirahmati Allah, media sosial juga apabila salah di dalam kita menggunakan juga, maka akan menimbulkan pelanggaran pada norma-norma agama. Akan marak terjadinya penyebaran fitnah, ghibah, dan lain-lain sebagainya hanya dengan jari jemari tangan. Konten video, tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab disebarkan oleh pengguna media sosial yang tidak bijak dalam menggunakan media, maka akan tersebar dengan begitu luas. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Salim Babasil, seorang ulama yang berasal dari Tarim, Yaman, di dalam kitabnya Is'adur Rafiq menyatakan, wa minha kitabatum ma yahrumun nutqu bih. Di antara maksiat tangan adalah menuliskan suatu hal yang haram diucapkan. Mengunjing melalui tulisan justru dosanya akan lebih langgeng dan lebih besar. Karena apa? Karena potensi jangkauan maksiatnya tersebut akan lebih luas dan tidak akan hilang di dalam waktu yang sekejap. Oleh karenanya, sahabat berlian yang dirahmati Allah, makanya kita perlu bijak di dalam menggunakan media sosial agar tidak timbul hal-hal negatif ataupun penyalahgunaan media sosial yang akan berakibat fitnah kepada orang lain ataupun kepada masyarakat. Sebagaimana tadi setelah kami bacakan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendengarkan langsung berita-berita dari orang-orang yang fasik tanpa meneliti terlebih dahulu. Oleh karenanya, telitilah informasi-informasi atau bertabayunlah dalam menerima informasi-informasi yang akan disebarkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak timbul fitnah di tengah-tengah umat. Hal-hal negatif akibat penyalahgunaan media sosial yang mungkin boleh saja terjadi. Misalnya yang pertama, penyebaran hoax atau informasi palsu. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan reputasi seseorang jatuh. Itu yang pertama. Oleh karenanya Allah melarang kita menyebar informasi palsu. Kemudian yang kedua, sahabat berlian yang dirahmati Allah, apabila kita tidak bijak di dalam menggunakan media sosial, tentunya akan menggiring opini publik yang bisa menyebabkan prasangka negatif terhadap hal-hal tertentu. Yang ketiga, timbulnya cyberbullying, yaitu penindasan melalui media sosial. Yang terakhir, sahabat berlian yang dirahmati Allah, apabila kita tidak
menyaring terlebih dahulu informasi-informasi yang muncul di media sosial, kemudian baru men-share-nya, maka boleh jadi akan terjadi manipulasi gambar dan video untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, terlebih lagi kita sekarang berada di bulan yang agung, bulan suci Ramadan, yang tentunya untuk menjaga kesucian ibadah bulan puasa kita, ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, tentunya tidak hanya puasa ini adalah untuk menjaga lapar dan dahaga saja, tidak. Tetapi untuk menjaga nilai-nilai ibadah puasa kita, kita juga menahan diri dari lapar dan dahaga, dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan lain-lain sebagainya, yang tentunya ini untuk menjaga keabsahan ibadah puasa kita, kesucian ibadah puasa kita. Sahabat berlian rahimakumullah, marilah kita senantiasa berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Sebagaimana Allah sudah ingatkan kita di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu berita dari orang yang fasik, maka tabayunlah. Maka bertelitilah dulu sebelum kamu mengambil apa yang ada di dalam informasi tersebut, agar tidak merugikan orang-orang yang lain, agar tidak merugikan masyarakat, dan agar tidak merugikan semua pihak yang akan timbul apabila informasi tersebut tidak benar yang kita share di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita senantiasa bijak dalam memanfaatkan media sosial di tengah-tengah kehidupan dewasa ini. Terima kasih atas perhatian sahabat berlian yang dirahmati Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.